Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa bertemu di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan manusia daripada jurang kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bi ahsarina amala alladzina dhalla sa'yukum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yang artinya sebagai berikut, apakah mau kami beritakan kepada kamu seseorang yang sangat merugi dalam kehidupannya, yaitu orang yang sesat ataupun sia-sia amal perbuatannya di dunia, itu kan, sedangkan dia mengira bahwasanya dia telah melakukan sebaik-baik amal perbuatan. Nah ini teman-teman, ini sebuah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Ini beritanya ini patut kita cermati teman-teman, karena ini diberitakan orang yang paling merugi menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti apa? Dan diberitakan adalah orang yang sebetulnya melakukan amal perbuatan, gitu kan, amal perbuatannya tapi dikatakan di sini dola, sesat ataupun sia-sia, gitu kan. Dan mereka mengira bahwasanya mereka itu sudah melakukan sebaik-baik amal perbuatan. Nah ini kenapa menurut saya bilang merugi gitu teman-teman. Ya ruginya dia rugi di dunia dan di akhirat, gitu kan. Taruh kata kita lihatlah orang-orang pelaku korupsi, gitu kan, pelaku kejahatan, seorang pezina, gitu kan. Mungkin mereka akan mendapatkan kerugian di kehidupan akhirat mereka, tapi paling tidak, gitu kan, orang-orang tersebut dia sudah menikmati paling tidak perbuatannya, hasil perbuatan kejahatannya di dunia. Artinya paling tidak dia sudah menikmati hasil perbuatannya di dunia, walaupun itu merugikan dia di kehidupan akhiratnya. Tapi di sini ada orang yang dikatakan lebih merugi daripada itu, adalah orang-orang yang kemudian sesat ataupun sia-sia dalam melakukan amal perbuatannya di dunia, yaitu orang-orang yang mengira bahwasanya perbuatannya itu sudah melakukan sebaik-baik amal perbuatan, tapi sebetulnya dia sebetulnya sesat ataupun sia-sia. Nah, ini teman-teman, ini sebuah peringatan untuk kita bahwasanya ada orang-orang, diberitakan nanti akan ada orang-orang yang kemudian melakukan amalan-amalan yang mereka kira itu adalah perbuatan baik menurut mereka, gitu kan. Mereka sudah beramal sebaik-baiknya tapi kemudian ternyata sia-sia, gitu kan. Kenapa? Gitu kan, memang banyak faktor, salah satunya memang kadang-kadang kita melakukan sesuatu berdasarkan niat kita, salah satunya. Dan kemudian mungkin kita melakukan amalan-amalan yang memang nggak ada ajarannya, nggak ada sunnahnya daripada Nabi Muhammad SAW. Ini sangat disayangkan sekali, gitu kan, orang-orang yang melakukan perbuatan baik loh ini kan. Mereka mengira udah melakukan sebaik-baik amal perbuatan, tapi sungguhnya perbuatan mereka sia-sia. Saya nggak bilang siapa mereka, gitu kan. Kita ini untuk introspeksi pada kita semua. Ternyata dalam beramal pun kita betul-betul harus memiliki ilmu pengetahuan, gitu kan, keilmuan, dan itu bisa kita peroleh daripada Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW, agar kemudian jangan sampai kemudian kita mengira kita sudah melakukan sebaik-baik amal perbuatan, justru kemudian kita malah sia-sia perbuatan kita, karena memang kemudian mungkin nggak menurut sesuai dengan aturannya, sehingga kita akan menjadi perbuatan yang sesat ataupun sia-sia.
Sayang sekali. Nah ini diberitakan, itulah orang yang kemudian paling merugi. Sekali lagi paling merugi, dia sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi karena kemudian sesat gitu kan, sia-sia, dia mengira palan amal perbuatannya tersebut sia-sia gitu kan. Ini aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, sekedar untuk renungan kita agar kita berhati-hati. Kalau bisa kita melakukan perbuatan baik pun kalau bisa sesuai dengan ajaran ataupun ajaran yang ada yang di Al-Quranul Karim dan dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian kita jadi orang yang paling merugi. Kita melakukan perbuatan yang kebaikan tapi kemudian padahal kita sesat gitu kan. Nah ini yang perlu kemudian kita butuh keilmuan gitu kan. Makanya kemudian jangan asal yang penting saya beribadah gitu kan. Yang terpenting sebetulnya adalah pemahaman gitu kan, keilmuan kita daripada berita-berita daripada Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim ataupun yang memang melalui hadisnya Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.